Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Kelas 8. Senang ya tentunya kita berjumpa kembali pada pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita mulai semester 2 dengan bab 5, yaitu memotret fenomena alam melalui teks eksplanasi. Nah, di dalam pelajaran Bahasa Indonesia ini, kalian disarankan untuk membaca. Ya. Di semua pelajaran Bahasa Indonesia, membaca itu lebih banyak daripada kalian belajar ya. Apalagi mendengarkan video dari YouTube ini ya. Nanti setelah mendengarkan YouTube ini, coba lihat-lihat bukunya, dibaca-baca. Dan karena membaca ini merupakan cara untuk memahami ya, memahami teks. Kembali ke bab 5, memotret fenomena alam melalui teks eksplanasi. Ada lebih baiknya kita tahu apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana suatu fenomena alam terjadi. Memuat informasi berdasarkan fakta dan informasi bersifat keilmuan atau sains. Itu adalah pengertian dari teks eksplanasi. Jadi, menjelaskan, intinya adalah menjelaskan tentang proses mengapa atau bagaimana suatu fenomena terjadi di alam ini. Itu aja ya. Kamu bisa ubah dengan gaya-gaya bahasa kamu sendiri. Apa tujuan teks eksplanasi? Tujuannya adalah menjelaskan fenomena alam yang terjadi. Juga menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Ya, sebab akibat suatu peristiwa yang terjadi di alam tentunya. Itu adalah tujuan teks eksplanasi. Kita lihat apa ciri-ciri teks eksplanasi bila kita bedakan dengan teks deskripsi atau teks yang lain ya. Teks eksplanasi ini mempunyai ciri-ciri khusus. Ciri-cirinya adalah strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat dan interpretasi. Dan interpretasi ya. Nanti kita bahas tentang struktur ini. Yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Jadi, informasinya berdasarkan fakta atau faktual. Dan yang dimaksud faktual di sini adalah yang bersifat keilmuan. Selanjutnya, sifatnya informatif. Jadi teks eksplanasi ini sifatnya informatif. Tidak argumentasi ya, tidak berargumentasi yang berusaha mempengaruhi pembaca. Jadi dia hanya memberikan informasi aja. Jadi pembaca tidak dipengaruhi untuk percaya atau tidak ya. Kemudian memiliki penggunaan sequence markers, yaitu seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga menggunakan pertama, berikutnya, terakhir. Kita lihat struktur teks eksplanasi. Tentu, dalam sebuah teks sudah lazim adanya judul. Yang kalian harus ingat dari struktur teks eksplanasi adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Apa itu pernyataan umum? Yaitu berisi tentang penjelasan umum
tentang fenomena yang akan dibahas. Bisa juga berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Jadi pada pernyataan umum ini isinya adalah pembukaan. Ya. Pembaca dikenalkan dengan peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah deretan penjelas, yaitu berisi tentang penjelasan proses mengapa peristiwa itu bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri lebih dari satu paragraf. Deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari peristiwa alam. Jadi kalau pernyataan umum biasanya cuma satu paragraf, maka deretan penjelas bisa lebih dari 3 atau 2. Yang terakhir adalah interpretasi. Apa itu yang dimaksud interpretasi? Teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Dapat berupa tanggapan maupun pengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Nah, sudah biasa dalam sebuah tulisan, karya tulis, itu ada jadi judul ya. Ada ada pembukaan, kalau yang eksplanasi pembukaannya yaitu pernyataan umum dan intinya. Kalau intinya adalah deretan penjelas ya. Kemudian kesimpulan atau penutup yaitu interpretasi dalam teks eksplanasi. Di dalam buku kalian ada beberapa teks eksplanasi, yaitu di halaman 113 terjadinya siang dan malam. Kemudian matahari terbit dari timur. Perlu diketahui bahwa informasi teks eksplanasi dapat memberikan pengetahuan baru. Ya. Dapat memberikan pengetahuan baru. Jadi ini kalau kalian biasa membaca di dalam di website atau di koran tentang fenomena alam, bisa dipastikan bahwa hal tersebut merupakan teks eksplanasi. Demikian uraian singkat tentang pengenalan teks eksplanasi. Ini adalah pertemuan pertama. Pada pertemuan kedua, kalian akan belajar bagaimana meringkas teks eksplanasi, ya. Meringkas teks eksplanasi minggu depan. Dan juga kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Oke, tetap belajar ya. Tetap semangat untuk belajar. Dan jangan lupa ibadahnya ya, hafalan Qur'annya, ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.